Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Seni Interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan malam ini kita akan masuk pada bahasan setelah bahasan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa jenis segmen dakwah. Pada pembahasan pertemuan sebelumnya, kita sudah mulai masuk pada bahasan interaksi Nabi SAW dengan selain manusia, yaitu dengan kalangan jin. Nah, ini akan kita lanjutkan pada kesempatan malam ini. Kita akan coba lihat sama-sama dalam slide atau layar yang ada di hadapan kita. Kita akan coba pelajari bersama. Nah, terakhir pada pertemuan sebelumnya, ini pada bahasan yang ada di layar ini kita bisa lihat, wa kana yuthni ala husni istima'ihim lil Qur'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian atas perhatian mereka, kesungguhan mereka ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dengan baik. Itu menjadi bentuk perhatian Nabi SAW, dan kemudian beliau mengapresiasi itu. Nah, ini pembahasan di pertemuan yang lalu, sehingga tidak kita ulang kembali. Artinya, mereka mendengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran, kemudian mereka lalu beriman dan lalu mendakwahkannya. Nabi SAW memuji, mengapresiasi hal tersebut dari mereka. Selanjutnya kita lihat pada interaksi berikutnya adalah wa kana yahtamu bi ta'ami mu'minil jin. Nabi SAW memberikan perhatian makanan makanan jin yang beriman. Ada jin itu kan ada yang beriman dan ada yang kafir. Mukmin dari kalangan jin, dan jin artinya jin yang mukmin dan jin yang kafir. Dan Nabi SAW seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana yahmilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idawatan liwudu'ihi wa hajatihi. Bahwa dulu beliau Abu Hurairah pernah membawakan semacam ember ya, atau semacam jana tempat untuk wudu dan untuk hajat beliau. Fa bainama huwa yatba'uhu biha faqala man hadha. Ketika ketika sedang seperti itu, lalu bertanya, siapa ini? Lalu dijawab oleh beliau, ana Abu Hurairah, saya Abu Hurairah. Ya. Lalu kemudian disampaikan, begini ahjaron astanfid biha wala ta'tini bi'almin wala birausatin. Tolong carikan saya batu-batuan. Ya, batu yang digunakan untuk membersihkan. Digunakan untuk bersih-bersih. Ya kan kita mengenal ada namanya, kalau di bersuci namanya istijmar ya. Bersuci ketika nggak ada air kan kita menggunakan batu. Ya. Tapi jangan membawa tulang dan juga jangan menggunakan kotoran. Nah, kemudian kata Abu Hurairah, lalu saya bawakan batu-batuan dengan menggunakan ujung pakaian saya dan saya sodorkan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah selesai dan saya berjalan, kemudian saya bertanya, ma balul azmi warrozati. Apa masalahnya dengan batu dan batu dan kotoran? Ya, artinya apa masalahnya dengan bebatuan dan kotoran? Nah, kemudian kita di baris di bawahnya ini lanjutan dari dialognya, huma min ta'amil jin. Keduanya yaitu tulang dan kotoran itu termasuk makanan jin. Wa innahu atani wafdu jinnin nasibina. Dan saya telah didatangi utusan jin nasibin. Wa ni'mal jin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Fasa'aluni azzad. Lalu saya bertanya kepada mereka tentang bekal. Pada a'utullaha lahum
alla yamurru bi'almin wala birawsatin illa wajadu 'alaiha ta'ama. Kemudian saya berdoa kepada Allah untuk mereka supaya mereka tidak melewati tulang maupun kotoran, melainkan mereka mendapatkan darinya makanan. Jadi artinya tulang dan kotoran itu adalah makanannya jin. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian pada makanannya jin. Ya, jin yang beriman, yang di situ makanannya adalah tulang dan kotoran. Nah, ini bentuk perhatian Nabi, bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jin yang pertama untuk malam ini. Selanjutnya kita lihat pada halaman berikutnya. Ini untuk hadisnya kita tidak sebutkan takhrijnya karena nanti ini mempersingkat waktu. Tapi hadis-hadisnya sahih, ada yang di Sahih Muslim dan yang lainnya. Jadi kita tidak ulang atau tidak bacakan satu persatu, bukan berarti hadisnya tidak sahih, tapi ya karena pertimbangan mempersingkat waktu. Nah, kemudian berikutnya Nabi SAW mengingatkan supaya jangan menyakiti jin yang beriman. Wa hadzara min idza'i mu'minil jin. Nabi SAW mengingatkan jangan sampai menyakiti jin yang beriman. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu." Sesungguhnya di kota Madinah itu ada jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'a fa'adhinuhu salasata ayyam. Jika kalian melihat dari mereka ada sesuatu, maka umumkan atau sampaikan sampai 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluh. Kalau masih muncul juga setelah 3 hari maka bunuhlah. Fa innama huwa syaitan. Karena itu adalah setan. Karena kalau sudah diingatkan kemudian pergi menghilang berarti itu jin. Tapi kalau masih juga muncul maka itu setan. Kalau itu kalau itu jin yang beriman maka dia akan pergi dan tidak mengganggu. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, qala ulama, para ulama mengatakan maknahu wa idza lam yadhhab bil indari alimtum annahu laisa min awamiril buyut. Jika kalian sudah ingatkan, kalian sudah berikan peringatan dan sampaikan kepada mereka dan kalian melihat bahwa itu masih tetap ada, maka itu jelas bukan makhluk yang memakmurkan rumah. Wala mimman aslama minal jin, dan juga bukan yang masuk Islam dari kalangan jin. Bal huwa syaitan. Tapi itu adalah syaitan. Fala hurmata alaikum faqtuluh. Ya. Maka tidak ada kehormatan artinya tidak haram bagi kalian untuk melakukan tindakan yang bisa sampai pada tingkat membunuh mereka. Wala yaj'alallahu lahu sabila lil intisari alaikum bisa'rihi. Dan Allah tidak menjadikan jalan untuk jadi Allah tidak menjadikan bagi jin setan tersebut jalan untuk membalas kalian. Ya. Bi khilafil awamiri wa man aslam. Ya, berbeda dengan yang memakmurkan atau yang mengisi rumah dan dari kalangan jin yang masuk Islam. Ini untuk menunjukkan seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa dzalik anna qatlal jinni bi ghairi haqqin la yajuz. Bahwa membunuh jin tanpa atau dengan cara yang tidak benar itu tidak boleh. Kama la yajuzu qatlul insi bila haqqin. Sebagaimana membunuh manusia itu dengan cara yang tidak benar itu enggak boleh. Wa dzulmu muharramun fi kulli hal. Zalim itu diharamkan dalam semua keadaan.
Fala yadlimu fala yahillu li ahadin ayyadlima ahadan walau kana kafira. Maka tidak halal, tidak boleh bagi seorang pun mendolimi orang lain meskipun dia kafir. Bal qala ta'ala, Allah Ta'ala menegaskan untuk hal ini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap sekelompok orang. Janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum dari mereka membuat kalian tidak bisa bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah mereka. Huwa aqrabul taqwa. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan semua yang kalian perbuat. Nah, ini terkait dengan apa tadi yang kalau dia menzalimi, nah itu boleh. Tapi kalau dia tidak zalim, maka tidak boleh, meskipun dari kalangan jin. Nah, ini yang interaksi yang kedua. Masih yang kedua di malam ini. Yang ketiga, wa kana yasta'idzu billahi minasyayatin. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan para setan. An Abi Darda radhiyallahu an, dari Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasami'nahu, maka kami pun mendengarkan, yaqulu a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Tsumma qala al'anuka bila'natillah salasan. Ya, aku melaknatmu dengan laknatnya Allah, dan itu diulang sampai 3 kali. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'a. Kemudian beliau membentangkan tangannya seakan-akan menjangkau sesuatu. Falamma faragha minas shalah. Ketika beliau telah selesai dari salat, qulna, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad sami'naka taqulu fis sholati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik. Kami telah mendengar apa yang engkau ucapkan dalam sholat, kalimat yang kami belum pernah mendengarkan engkau mengucapkannya sebelum ini. Jadi kalau itu bacaan zikir, bacaan doa, iya, tapi ini kok ada kalimat yang lain. Wa ra'ainaka basatta yadaka, dan kami melihat engkau membentangkan tangan. Kemudian apa jawabnya? Nabi Muhammad SAW menjawab, qala inna aduwallahi iblisa ja'a bisyihabin min nar. Iblis datang dengan api, dengan percikan api, dengan gumpalan api, dengan kobaran api, liyaj'alahu fi wajhi, yang dia letakkan di depan wajah saya. Faqultu a'udzubillahi minka, saya berlindung kepadamu, dan diucapkan 3 kali. A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Saya berlindung kepada Allah darimu. Saya berlindung kepada Allah darimu. Saya berlindung kepada Allah darimu. Setelah diucapkan sampai 3 kali, kemudian semua qultu, saya katakan, al-anaka bila'natillahi tammah. Aku melaknatmu dengan laknatnya Allah yang sempurna. Falam yasta'khir salasa marrat. Nah, kemudian itu juga diulang sampai 3 kali. Summa aradtu akhdahu. Kemudian saya mau mengambilnya. Wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha mawthiqan yal'abu bihi wildanu ahlil Madinah. Seandainya tidak ada doanya saudara kami, yaitu Nabi Sulaiman, maka tentu la asbaha muwaththaqan, tentu dia akan terikat, ya, yang akan jadi permainannya anak-anak penduduk Madinah. Nah, ini untuk menunjukkan poinnya adalah ketika Nabi SAW berlindung dari godaan setan. Berlindung dari godaan setan. Nah, ini menjadi bentuk interaksi Nabi SAW dari kalangan jin. Nah,
Ini 3 interaksi Nabi SAW dengan kalangan jin. Untuk kesempatan malam ini kita cukupkan karena sudah mau masuk waktu Isya. Kami cukupkan, kami akhiri. Allah alam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.